Nah, ini saya detailkan di sini. Terus ada yang bisnis, ada yang enterprise. Nah, pertanyaannya kok masih ini ya, masih belum aman ya, gimana ya gitu. Nah, gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari situs resminya Zoom. Saya ambil ini flow dari proses aplikasi tersebut. Pertama, kita akan mengadakan meeting. Nah, kita akan mengadakan meeting antara perusahaan dengan karyawan yang ada di luar. Maksudnya lagi di luar perusahaan, lagi di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, prosesnya data kita akan disimpan di servernya Zoom. Muka kita, suara kita, teks kita, chatting kita akan disimpan di sini. Oke. Di sini ada gambar yang namanya tembok. Ini firewall. Firewall ini adalah keamanan sistem untuk menghubungkan antara video conference ini, video conference karyawan dengan video conference internal atau saya dengan Bapak Ibu semua. Nah, tetap data kita bakal disimpan di sini. Data kita disimpan di sini. Semua bakal disimpan. Oke. Oke. Ketika melakukan transaksi, semua sudah terjaring ya kan. Ada proses di sini. Namanya menggunakan application yang sedang kita gunakan sekarang. Zoom. Install Zoom di HP, di Android, di iOS. Terus install Zoom di laptop kita. Nah, application kan. Nah, nanti aplikasi itu akan mengirim data ke sebuah database-nya Zoom itu sendiri. Namanya Zoom Public Cloud. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di sini ada tulisan record cloud di situ Bapak Ibu lihat ya, di situ ada record cloud ya. Nah, tampilannya itu data kita sedang disimpan di sini. Itulah kenapa saya menghimbau Bapak Ibu semua untuk dinonaktifkan videonya dari awal. Nah, nanti habis ini saya yakin bakal ada yang berpikir, wah jangan gunakan Zoom deh gitu, nggak aman. Ya memang nggak aman gitu ya, seperti itu. Secure nggak secure ya. Oke, kita lanjut. Pada saat meeting video conference di Zoom, jarang sekali seseorang menentukan keamanan dari sisi personal dan dari sisi bisnis. Bagaimana impact-nya dan bagaimana langkah-langkah cara mengamankannya. Langkah pertama, ketika Bapak Ibu menggunakan Zoom, ya kan, setidaknya dari kita sebagai pengguna itu sudah mengamankan. Pastikan telah menggunakan Zoom yang versi terbaru secara resmi. Selalu update ya, karena Zoom 2 hari sekali pasti mereka rilis update. Bapak Ibu install lagi pasti versinya udah beda. Untuk semua device baik PC maupun mobile smartphone, pastikan mendownload dari situs resmi Zoom. Jangan asal download dari situs manapun, harus situs resmi. Dan marketplace yang file downloadnya dikeluarkan oleh resmi perusahaan Zoom. Nah, marketplace itu baik di iOS, di iPhone, maupun di Play Store. Yang resmi ada Zoom INC, Zoom Corporate. Linknya di sini. Terus yang kedua, hindari instalasi Zoom pada penggunaan device laptop, mobil, smartphone pribadi. Ini yang saya katakan hindari. Terutama ada instalasi banking ya. Kalau Bapak Ibu di HP-nya ada perbankan menggunakan mobil BRI, mobil BCA, mobil Mandiri, mobil Permata Bank dan lain-lain, mobil BJB, tolong dihapus dulu ya ketika mengikuti webinar atau menggunakan device satu lagi yang benar-benar kosong untuk menanggulangi hal-hal yang tidak semestinya nanti akan terjadi gitu. Jika Anda terpaksa menggunakan device pribadi, uninstall aplikasi yang tadi saya bilang yang berkaitan dengan finance. Gunakan internet yang aman dan resmi, internet aman resmi. Kenapa saya bilang internet aman resmi? Karena ada rata-rata ya, mereka kadang itu, saya pengen video conference, webinar di tempat umum lah, pakai internet umum, warnet, terus wifi umum, kayak di pasar ya, di Beringharjo ada, di Malioboro ada, atau di internet umum, kafe gitu. Nah itu jangan, dihindari aja, sangat bahaya.
Terus jangan menggunakan proxy. Proxy itu bahasa IT ya, lebih tepatnya itu nomor. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar gini 192.168 kayak gitu 1.1. Proxy itu ya IP address. Kalau IP address ini sudah disimpan di tempatnya si web server atau web proxy. Jadi ada tempat penyimpanannya seperti ini. Itu kalau Bapak Ibu pernah dengar kok ada IP ya, proxy ya, itu bahasa-bahasa IT ya, tapi Bapak Ibu harus tetap lebih mengenal gitu karena kita tiap hari bakal menggunakan teknologi informasi. Jadi kita awareness tentang device-device kita biar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan internet atau Zoom, prosesnya seperti ini gambaran besar. Pertama kita menggunakan klien kita ini ya, aplikasi maupun web, Zoom, ataupun aplikasi Zoom yang diinstal di laptop kita, nanti akan diarahkan di sini di web proxy. Di web proxy itu IP proxy-nya si internet ini. Nah, ini bahaya. Baru ditaruh di web server atau di aplikasinya server si Zoom itu. Baru dibalikan lagi, baru kita dapat bisa video conference. Ini hitungannya detik ya, nggak lama. Nggak sampai harian, sampai jam-jaman, nggak. Gitu. Oke, kalau ada yang belum paham tentang ini nanti boleh ditanyakan. Nah, jika Anda berada pada zona video conference yang tidak Anda kenali, maka tutup video Anda. Nah, tutup. Ditutup itu artinya dinonaktifkan untuk videonya. Karena video adalah sebuah data visual yang dapat diduplikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bisa aja tim saya yang ada di sini ya, bukan UV konsultan ya, ada tim saya yang tak minta masuk di sini 2 orang buat ngintai teman-teman gitu, buat ngintai semuanya. Bahaya, sangat bahaya. Nah, bisa direkam, nanti bisa di-crop, face recognize, dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sangat bahaya. Kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah kenal siapa aja pesertanya. Nah, gitu. Lebih ke situ. Jadi buat awareness diri kita sendiri. Bahayanya tentang keamanan data di video conference. Oke. Gunakan Zoom untuk pembahasan secara umum, bukan secara spesifik. Hindari penggunaan Zoom untuk private perusahaan, misalnya membahas keuangan perusahaan secara internal dan lain-lain. Nah, ini tolong dihindari untuk Bapak Ibu semuanya. Ini warning ya, sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya karena Zoom, kalau melihat di Zoom itu kan ada menu namanya New Meeting, Join Meeting, dan lain-lain. Nah, di Join Meeting itu kita bisa random yang namanya ID meeting. Kita bisa random, bisa nyari, dan lain-lain. Nah, kalau yang hostnya itu nggak aware, asal approve, asal admit, nah, itu bisa masuk. Kita bisa mencuri data di situ. Bisa nge-record dan lain-lain. Itu yang bahaya.